Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar, ibu-ibu, sehat nggih? Sehat, luar biasa, mantap. Mohon izin ibu-ibu perkenalkan, nama saya Ditya Kusumawati, biasa dipanggil Dita. Saya sebagai staf pengajar, dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Kebetulan pada kesempatan hari ini saya akan melakukan sharing saja terkait dengan materi komunikasi efektif. Nah, kenapa kita perlu mempelajari komunikasi efektif? Tentu kalau kita akan melihat dari isu yang akan kita angkat nih, ya, ibu-ibu semuanya, bahwa kita akan menanggulangi bersama masalah HIV/AIDS, terutama pada ibu hamil. Nah, tentu kita sepakat bahwa masalah ini kan dari tahun ke tahun masih menjadi PR bersama dan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak saja. Tentunya ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, terutama nanti dari rekan-rekan medis sebagai garda terdepan yang bertemu langsung nih dengan ibu-ibu yang ada di masyarakat. Nah, ibu-ibu sekalian, bahwa kalau kita berbicara tentang komunikasi sudah bukan hal yang baru, sudah sering sekali ibu-ibu lakukan dan bahkan mungkin sudah menemukan ya celahnya seperti apa kalau kita berbicara dengan orang yang bagaimana. Nah, mungkin hari ini saya akan merefresh saja sedikit tentang komunikasi efektif. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang komunikasi kan kita tidak bisa mengabaikan apa tujuannya. Jadi dalam suatu proses komunikasi pasti ada goal atau tujuan yang ingin kita capai. Nah, tujuan inilah yang nanti harus kita wujudkan melalui proses komunikasi itu. Sehingga pada proses komunikasi kita harus memastikan bahwa sasaran kita bisa menerima dengan baik. Nah, harapannya apa? Dengan kita memberikan edukasi, kita memberikan pengertian, nanti akan mengubah pengetahuan dari sasaran, selanjutnya bisa mengubah sikap, dan pada akhirnya mengubah perilaku seperti yang kita harapkan sesuai dengan standar kesehatan. Nah, dalam proses komunikasi sering sekali kita menemui hambatan. Betul apa betul, Bu? Betul ya? Jadi sering sekali kita menemui hambatan. Bisa jadi yang pertama jika pesan itu tidak jelas, maka akan bisa menimbulkan mispersepsi, akan bisa menimbulkan kesalahpahaman, yang pada akhirnya nanti tujuan yang ingin kita capai dari proses komunikasi itu tidak tercapai, jadi tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan begitu. Nah, ini harus kita hindari, ibu-ibu ya. Jadi kita harus bisa melakukan cara penyampaian pesan dengan cara yang tepat. Nah, kemudian biasanya kalau kita sudah ada mindset, ada hubungan yang tidak baik dengan lawan bicara, itu akan mempengaruhi cara bicara kita. Ada yang mengalami seperti itu? Oke, nah ini sebaiknya kita rubah ibu-ibu semuanya ya. Jadi kita tidak bisa menganggap sasaran kita itu dari pandangan subjektivitas saja. Artinya misalnya kita agak nggak suka nih ya dengan si A misalnya, atau kita terlalu suka dengan si B misalnya. Nah, sebagai seorang komunikator kita harus bersikap netral. Jadi dengan siapapun sasaran kita, dengan bagaimana hubungan kita dengan sasaran, kita harus profesional dalam kita melakukan tugas kita ketika kita menyampaikan sebuah proses komunikasi itu. Jika dalam hal ini ibu-ibu berperan sebagai bidan tenaga kesehatan, maka harus melakukan itu sesuai dengan saya kan bidan ya, jadi meskipun ini seperti apa hubungan saya dengan mereka, tapi saya profesional sebagai bidan dalam menyampaikan informasi-informasi yang perlu saya sampaikan. Nah, selanjutnya nih yang biasanya juga menjadi kendala nih. Adakah ibu-ibu yang kalau berbicara terlalu lambat atau terlalu cepat? Ada. Jadi kadang kan nggak enak ya Bu ya kalau kita ngomongin, biasanya sih saya ngomongnya lambat, kalau disuruh cepat jadi bingung Mbak misalnya. Atau sebaliknya, saya kalau ngomongnya cepat terus kemudian diminta lambat, nanti saya harus ngomong apa nih? Lupa, biasanya seperti itu. Nah, kembali lagi sebagai komunikator atau orang yang menyampaikan informasi, kita tidak bisa egois untuk menetapkan standar itu dari kita. Tapi kita kembalikan ke sasaran. Apakah sasaran bisa menerima dengan tempo berbicara saya yang seperti ini, atau perlu ada pengurangan kecepatan tadi atau penambahan kecepatan
Karena mungkin kalau terlalu lambat juga bisa menjadi membosankan di sasaran. Sehingga nanti ketertarikan sasaran untuk memperhatikan kita bisa juga menjadi kurang. Jadi perlu kita sampaikan ke sasaran. Dengan cara berbicara saya seperti ini, apakah sudah cukup atau perlu seperti apa perbaikannya? Nggak masalah, silahkan nanti bisa dikomunikasikan. Nah, kemudian nih yang nomor 5 dan sering sekali kita lakukan adalah munculnya gumaman. Iya Pak, iya Bu? Ya kan? Iya sama. Kadang saya juga seperti itu kok. Jadi kita masih belajar bersama. Cuma memang sebaiknya gumaman itu kita hindari. Kalau misalnya bingung, biasanya apa sih momen-momen kita memunculkan gumaman karena apa sih? Karena bingung, inget-inget materi gitu kan ya. Nah, coba yuk mulai sekarang ketika nanti kita bingung atau lagi mikirin materi apa gitu, cukup diam saja tanpa mengeluarkan suara. Tanpa ada tanpa ada tanpa ada apapun suara itu. Jadi kita tahan suaranya, jangan dikeluarkan, cukup kita diam sejenak. Dan kalau bisa diusahakan tidak lebih dari 3 detik ya. Karena nanti kalau sudah terlalu sering diam juga akan menimbulkan ketidaknyamanan pada sasaran kita. Kemudian, Ibu-ibu, saya mau pindah dulu. Capek ya di sebelah sini. Geser dulu, geser dulu. Oke, saya sudah di sebelah sini. Sudah dari sebelah kanan ya. Oke, baik. Selanjutnya kalau kita berbicara tentang komunikasi efektif, ini kita mengenal 3V. V yang pertama adalah verbal. Verbal lebih kepada bagaimana mengolah kata, memilih kata. Bagaimana kita memilih kata yang tepat untuk sasaran kita. Tidak harus selalu sesuai dengan EYD, tapi kata-kata yang bisa dipahami oleh sasaran. Misalnya nih, kita di Jawa Tengah, dan kita lebih familiar menggunakan istilah-istilah yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar masyarakat. Monggo, silahkan. Itu mungkin juga di berbagai daerah juga berbeda-beda. Nah, monggo senyamannya sasaran seperti apa, yang pasti bahasa itu, kata-kata itu dipengerti dengan baik oleh sasaran. Nah, tentu ini teman-teman bidan nih yang paling paham, karena kan ada di wilayah sasaran ya, ada di wilayah masyarakat. Pasti tahu masyarakat nih sukanya ngomongnya seperti apa. Guyonan-guyonan apa sih yang bisa diterima oleh masyarakat? Nah, itu ibu-ibu yang pasti yang lebih tahu. Itu gunakan itu. Tidak harus sesuai dengan EYD. Malah nanti kesannya kaku kalau kita berbicara dengan masyarakat menggunakan format yang baku. Oke, Bu? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, sistematika. Kenapa sistematika perlu? Jadi supaya lebih runtut saja. Karena kalau kita mendengarkan informasi yang urut, itu kan enak banget ya. Enak ya? Iya, jadi kita juga berusaha memberikan informasi yang urut juga nanti ketika menyampaikannya. Kemudian susunan kalimatnya, nggak belibet. Itulah kenapa proses komunikasi perlu juga kita persiapkan. Minimal beberapa menit sebelum kita mulai berbicara, itu sebaiknya kita sudah mempunyai konsep apa yang akan kita bicarakan. Contoh, misalnya ibu-ibu akan menyampaikan hasil tes HIV pada ibu hamil. Ternyata hasilnya reaktif, misalnya. Itu seorang konselor atau seorang pendamping kan boleh sebenarnya membaca terlebih dahulu hasilnya untuk kesiapan dia ketika menyampaikan kepada klien. Nah, dalam proses itu kita sudah mulai memahami, nanti saya tahapannya saya akan menyampaikan apa saja. Kemudian kalau si klien ini merespon seperti ini, saya akan merespon balik seperti apa. Nah, itu boleh dipersiapkan, termasuk menyusun kalimatnya. Saya harus menjelaskan bahwa hasilnya kan kalau hasil itu reaktif dan non reaktif ya. Nah, nanti kita akan menyampaikan, menjelaskan lebih lanjut ini seperti apa, itu nanti boleh kita arrange dulu, kita akan berbicara dengan susunan kalimat yang seperti apa. Bahasa dan logat, ini juga satu hal yang menarik nih Ibu ya. Jadi kalau kita ngomongin bahasa dan logat, itu juga disesuaikanlah dengan ibu-ibu sekalian. Jangan terlalu memaksakan. Misalnya yang teman-teman ngapakers, hai ngapakers ibu-ibu, dari Banyumas dan sekitarnya, Tegal dan sekitarnya. Kalau orang medok, orang medok, apa sih istilahnya? Orang ngapok, orang kepenak ya. Nah itu gunakan saja, nggak masalah. Silakan digunakan bahasa logatnya. Kalau di Solo mungkin alunannya bahasanya lebih mendayu-dayu, lebih halus, silahkan dimainkan logatnya. Semarangan, pakainya iya, ndak apa ya, silahkan digunakan. Dan itu justru sebagai aksen yang membuat manis ya dalam proses penyusunan kalimat. Nggak masalah, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang dipahami oleh
sasaran. Nah, selanjutnya saya mau geser lagi biar nggak bosen di sebelah sini terus ya. Baik, nah selanjutnya kita ngomongin soal visual. Ibu-ibu, dalam proses komunikasi, visual itu memegang peranan yang paling dominan, paling penting dibandingkan dua P yang lainnya. Sebanyak 55% nih, bahasa tubuh dan bahasa nonverbal sangat mendukung proses penyampaian informasi dalam sebuah komunikasi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dari ekspresi kita itu bisa memunculkan, bisa mendukung voice kita. Smiling voice juga dihasilkan dari cara berbicara kita kalau kita tersenyum. Kalau kita cemberut, suaranya pun nanti secara aksennya akan terbawa. Sehingga bahasa-bahasa tubuh itu bisa mendukung performa kita ketika kita menyampaikan komunikasi atau menyampaikan informasi dalam sebuah proses komunikasi. Nah, yang pertama gestur kontak mata. Nah, kontak mata ini, sekarang sangat penting banget, dominan banget. Kenapa? Karena kita ketutupan masker, jadi yang kelihatan hanya mata. Maka berbicara melalui mata itu sekarang menjadi hal yang harus bisa mendukung nih proses kita dalam komunikasi. Apakah mengernyit? Ini kan juga kelihatan ya, ibu-ibu ya. Jadi apakah mengernyit atau kita yang kalau kaget kan bilang kita apa? Nah, itu kan kelihatan banget ya matanya lebih melotot misalnya, itu nanti akan memunculkan respon seperti apa. Mungkin kita menerapkan kalau kita sebagai komunikan. Kalau kita dilihat seperti apa sih kita nyaman, nah itu yang kita lakukan untuk komunikan kita gitu. Atau lawan bicara kita. Selanjutnya ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang seperti apa? Yang mendukung gitu. Jadi konten apa yang akan kita sampaikan, nah itulah nanti didukung dengan ekspresi wajah yang pas. Kalau konten membahagiakan, kita sambil tersenyum. Kalau konten-konten mungkin yang cukup membutuhkan empati, harus sedih, ya kita turunkan raut wajahnya menunjukkan kita juga berempati dengan sasaran kita, dengan klien kita. Nah, yang pasti untuk ekspresi dan kontak mata ini ketika berbicara personal dua orang itu memang dibutuhkan lebih mendalam. Artinya kita lebih banyak menatap lawan bicara kita lebih banyak melihat dan ekspresi itu lebih cenderung sering ditunjukkan. Beda kalau kita berbicara dengan di depan orang banyak. Mungkin mata kita bisa menyapu ke seluruh audiens, jadi bukan ke personal. Tapi kalau personal, apalagi ini masalah sensitif, maka dua hal ini adalah yang harus sering kita lakukan dan pertama akan ditangkap oleh lawan bicara kita. Sehingga kita harus memberikan yang pas. Nah, selanjutnya gerakan tangan. Gerakan tangan ini boleh dilakukan selama tidak berlebihan. Kemudian bahasa tubuh pasti kita yang lebih baik adalah kita melihat persis berhadapan atau bersampingan ya, letter L itu bisa kita sambil melihat. Posisinya apakah kita bisa menundukkan badan atau kita seperti apa, kita lebih tegak, itu lebih baik. Bukan kita bersandar, karena kalau kita bersandar seperti ini menunjukkan ekspresi ya malas, ekspresi yang kurang antusias. Tapi kalau kita berdiri tegak atau kita cenderung membungkuk mendekati arah klien kita, itu menunjukkan gestur-gestur bahwa ada ketertarikan dari kita ke klien untuk menyimak apa yang dia sampaikan, untuk merasakan juga apa yang dia rasakan. Nah, kemudian gelengan kepala. Ya, oh, gitu. Oke, ya, 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 baik, baik. Nah itu seperti itu, misalnya seperti itu. Kemudian itu isyarat antusias supaya tidak terlihat bahwa kita ini bosan gitu ya, meskipun mungkin kita nggak terlalu suka dengan apa yang dia ceritakan, tapi kita profesional untuk menjalankan tugas kita, dan ketika tugas itu kita lakukan dengan ikhlas, pasti ada bonusnya juga, insya Allah nanti akan bermanfaat, lawan bicara kita barangkali mau membutuhkan kita. Begitu ya, apalagi ibu-ibu ini nanti deket banget kan dengan ibu hamil gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah vokal. Vokal ada dua, ini dari teknik suara terlebih dahulu. Yang teknik suara lebih tadi ke kecepatan berbicara, kemudian tidak perlu teriak-teriak, yang nyaman saja didengarkan, yang cukup bisa diterima, dan selanjutnya warna suara. Kalau warna suara tidak terlalu berpengaruh, ya. Cuman memang ada beberapa orang yang memiliki karakter suara itu tegas. Dan ini ibu-ibu ini yang bisa memetakan suara saya itu tipikal yang seperti apa. Kalau memang tegas dengan
volume yang agak kenceng begitu, mungkin bisa disesuaikan karena itu nanti akan membuat tidak nyaman lawan bicara kita. Jadi nanti berasa kayak dibentak-bentak gitu, nggak enak ya Bu ya. Iya, jadi kalau misalnya memang nadanya tinggi gitu, kita bisa sampaikan di awal kalau memang kita menyadari, Bu, mohon maaf ya suara saya keras, memang saya suaranya seperti ini. Jadi biar nggak terjadi kesalahpahaman atau istilahnya anak sekarang ya disclaimer ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian nafas, diatur nafasnya supaya juga lebih ini nggih enak nanti dalam menyampaikan misalnya pada kalimat-kalimat yang panjang. Selanjutnya adalah vokal di teknik berbicara. Nah, di teknik berbicara itu kita mengenal adanya intonasi, artikulasi, dan stressing. Yang pertama kita bahas adalah intonasi atau lagu suara. Misalnya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Beda ya, Bu ya? Berasa ya? Enak yang mana kira-kira? Monggo nanti disesuaikan dengan situasinya. Tentunya kalau konteksnya kita akan merangkul, konteksnya kita akan menyampaikan keramahan supaya klien kita welcome dengan kita, supaya nyaman. Ya silahkan diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan kenyamanan nih suara kita gitu ya. Jadi selamat pagi, bagaimana Ibu? Kabarnya hari ini sehat? Misalnya. Oh iya ya, saya gimana Bu kabar kandungannya Bu? Ya. Dan selanjutnya juga artikulasi kejelasan A, I, U, E, O. Jadi kalau kita ngomongin kayak senam wajah ya, jadi ya A diomongin A, I ya diomongin I, U ya U, E ya O, seperti itu. Jelas. Nah, selanjutnya stressing atau penekanan pada kata-kata yang memang harus disampaikan itu kata-kata apa saja. Gitu ya. Jadi itu yang disampaikan, ditekankan berulang-ulang untuk bisa dipahami oleh sasaran. Nah, Ibu-ibu, ini ada unsur komunikasi, ada 7C. 7C yang pertama ada completeness atau lengkap, informasinya nggak boleh berkurang, harus komplit. Selanjutnya conciseness atau ringkas, komplit, tapi nggak perlu bertele-tele. Komplitnya ya cukupan lah ya, gitu. Jadi nggak perlu bertele-tele, tapi langsung ke the point-nya aja. Poinnya apa yang ingin kita sampaikan, intinya apa, tapi informasi disampaikan secara lengkap. Nah, kemudian penuh pertimbangan. Apalagi kalau ini isunya isu sensitif, Bu. HIV itu sangat sensitif. Nggak usah HIV deh, ibu hamil aja kan secara kondisi psikisnya pasti sudah berpengaruh ya, sudah lebih sensi gitu. Apalagi ibu hamil dan HIV. Jadi memang ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Kita harus tahu situasinya, kita sampaikan dalam kondisi yang memang tepat gitu. Selanjutnya juga harus disampaikan secara jelas, informasinya nyata, kemudian penuh tata krama. Oh, kalau saya yakin sini Bu Bidan Jawa Tengah mah top markotop lah ya, tata kramanya pasti oke, cocok lah ya. Selanjutnya harus benar. Nah, sekarang begini Ibu-ibu yang mungkin sedikit perlu saya sampaikan. Kadang kita merasa kita sudah menerapkan itu, tapi kok masih menimbulkan kesalahpahaman ya. Nah, kita perlu introspeksi juga, Ibu-ibu. Jadi nanti barangkali memang ada masukan, kok katanya kok saya masih kurang ramah, ya saya harus gimana. Nah, bisa kita lakukan latihan terus secara mandiri dalam saya menyampaikan itu seperti apa, dan jangan segan meminta masukan dari klien Ibu-ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau ada masukan itu, sebenarnya kalau kita menanggapi sebagai hal positif, itu bisa membangun. Kadang kita yang nggak kita sadari itu secara gestur atau secara mimik muka itu menimbulkan tadi ya rasa tidak nyaman ke kliennya gitu. Jadi akhirnya apapun upaya apapun yang kita lakukan, meskipun kita sudah berusaha ramah, tapi kadang dianggap nggak ramah. Nah ini gimana nih? Jadi dengan terbukalah ya, menerima masukan, mungkin juga ada yang mengatakan kita seperti apa, kita jadikan bahan untuk pembelajaran. Sehingga nanti proses-proses kita berikutnya ketika kita menyampaikan informasi akan lebih baik lagi. Nah, karena HIV ini isu sensitif, Ibu-ibu sekalian, mungkin sebelum saya akhiri materi saya, maka saya ingin titipkan untuk kita lebih menghargai bersama-sama menghargai ibu hamil ini dan tetap menerapkan unsur-unsur konfidensialitas bahwa memang tidak semuanya harus kita buka statusnya ke siapapun, tapi sesuai dengan kebutuhan dan hargai privacy.
Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan assessment, jadi silahkan dilakukan dengan secara prosedur yang memang tetap memperhatikan hak-hak mereka, yang nggak boleh informasinya disebar, kemudian tetap kita menjaga dan bahwa kita menggali apapun hal-hal terkait dengan perilaku untuk HIV-nya ini, misalnya kita mau melakukan assessment, ya itu semata-mata untuk kebutuhan pengobatan dan perawatan si ibu ini, bukan untuk tendensi dan kebutuhan yang lain. Maka untuk prosedur-prosedur menjaga privasi dan konfidensialitas itu, semoga bisa kita terapkan dan semoga kita bisa jaga bersama. Mungkin itu, Ibu-Ibu sekalian, materi dari saya terkait komunikasi efektif. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Mari bersama kita sukseskan program PPIA. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.